Pemirsa Liputan 6, 30 jemaah mengalami luka-luka dan 3 korban meninggal dunia setelah majelis 2 lantai di Kampung Sukamakmur, Ciomas, Bogor, ambruk saat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan saat ini kita bergabung bersama koresponden Liputan 6, Iwan Kurniawan, yang berada di Bogor. Iwan, posisi Anda berada di mana saat ini? Ya, terima kasih Fajar. Saat ini pemirsa, saya berada di depan Rumah Sakit PMI Bogor, di mana rumah sakit ini menjadi salah satu rumah sakit yang merawat para korban ambruknya sebuah bangunan majelis tadi pagi di wilayah di Kampung Sukamakmur, Ciomas, Kabupaten Bogor. Nah, bisa saya gambarkan bagaimana di rumah sakit ini terdapat sekitar sampai tadi sore 16 warga yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit PMI Bogor. Sementara 23 lainnya dan itu masih dirawat di Rumah Sakit RSUD Kota Bogor. Dari data BPBD Kabupaten Bogor yang kami dapatkan, tercatat ada 54 korban luka-luka, sementara 3 orang warga lainnya meninggal dunia akibat musibah tersebut. Nah, mungkin sedikit kami gambarkan bagaimana sekitar pukul 8 sampai 9 tadi pagi, para warga ini sedang mengikuti acara Maulid Nabi di bangunan majelis tersebut. Namun entah masih penyebabnya masih diselidiki, apakah itu terlalu banyak atau bangunannya juga rapuh atau seperti apa. Tiba-tiba itu ambruk hingga akhirnya para puluhan warga yang didominasi ibu-ibu dan anak-anak itu terjatuh hingga akhirnya saling terhimpit karena bangunan tersebut tiba-tiba ambrol. Nah, sejauh ini mungkin sedikit juga bisa digambarkan hingga tadi sore para petugas tim SAR gabungan juga sudah merobohkan bangunan tersebut agar tidak terjadi peristiwa serupa. Aja. Jadi dipastikan ini bangunannya bukan musola ya, Iwan. Ya, Berarti jadi majelis taklim ya. bangunan ini adalah bangunan majelis. Bangunan majelis ini apa namanya yang sering dipakai hanya untuk pengajian bagi para ibu-ibu di akhir pekan ataupun di hari-hari tertentu. Nah, ketika tadi pagi itu sedang menggelar perayaan acara Maulid Nabi. Jadi bukan hanya ibu-ibu, tadi saya lihat juga ada beberapa anak-anak yang juga tadi pantauan saya di Rumah Sakit PMI Bogor, banyak juga anak-anak yang masih di bawah 5 tahun juga ya, karena dibawa oleh orang tuanya ikut dalam acara tersebut. Sempat dicek oleh para tenaga medis untuk diperiksa kesehatannya apakah benar-benar tidak terdampak ataupun berpengaruh terhadap kondisi tubuhnya. Wajar. Iwan, apakah korban semuanya berarti sudah dievakuasi ya saat ini? Ya, hingga tadi sore proses para petugas dari tim SAR juga sudah merobohkan. Jadi sejauh ini tidak ada korban lagi yang yang masih tersisa di lokasi ambruknya bangunan tersebut. Jadi sejauh ini para korban ini dilarikan ke sejumlah rumah sakit yang ada di kota dan Kabupaten Bogor, baik puskesmas maupun klinik kesehatan. Fajar. Iwan, apakah ada informasi korban ini berasal dari daerah Ciomas saja ataukah ada dari luar kota lainnya? Berdasarkan apa namanya tadi yang informasi yang kami tanya kepada para keluarga yang mengantarkan para korban, jadi ini dari data juga ini berdasarkan alamat para korban itu berada di area lokasi tempat ambrolnya bangunan tersebut. Jadi masih di wilayah Ciomas dan ini ada karena mungkin momentum Maulid Nabi, jadi para korban ini berasal dari para kelompok-kelompok pengajian, Fajar. Jadi mereka bergabung dalam acara tersebut hingga
diperkirakan tadi ada lebih dari 50 orang yang luka maupun hingga akhirnya meninggal dunia. Fajar. Baik Iwan, terakhir untuk pembiayaan apakah benar akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah Kabupaten Bogor? Iya, Fajar. Jadi tadi siang juga pemerintah Kabupaten Bogor melalui Wakil Bupati Ade Rohandi meninjau, membesuk sejumlah korban yang dirawat di Rumah Sakit PMI dan Rumah Sakit RSUD Kota Bogor. Dalam pernyataannya, Wakil Bupati tersebut memastikan bagaimana bahwa seluruh biaya pengobatan, seluruh biaya perawatan yang dialami oleh korban itu dipastikan akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Pihak pemerintah Kabupaten Bogor juga menegaskan memastikan bagaimana bahwa kesehatan ataupun kepulihan para korban itu diharapkan bisa dilakukan oleh para tim medis sehingga bisa kembali pulih kembali, Fajar. Baik Iwan, terima kasih atas update-nya. Kami tunggu info-info selanjutnya Iwan. Ya. Ya pemirsa itu tadi laporan Iwan Kurniawan, koresponden Liputan SCTV dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ikuti terus update peristiwa ini tentunya hanya di Liputan 6 SCTV. Saya Fajar Syabara pamit, sampai jumpa.